Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa kalau udah malam Jumat jam 8 malam di YouTube channel Ardan Radio, kamu bakal ketemuan di Masta malam hari ini di Nightmare Side Testi Misteri yang bakalan bacain testimoni kamu yang udah masuk soal cerita-cerita serem, pengalaman pribadi kamu bertemu dengan makhluk halus. Seru nih. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Ardan Radio, nyalain lonceng notifikasinya, share, likes video ini kalau kamu suka, dan jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Karena jangan nonton sendirian, berarti gue juga jangan nge-host sendirian. Nah hari ini, ini spesial banget nih. Gue kedatangan temen gue, ini seorang penyiar juga, DJ juga yang memang kalau misalnya udah ngomongin DJ identik sama kehidupan malam, pulang malam gitu kan, subuh bahkan ya kan. Nah pasti ini ada cerita-cerita seru nih di balik seorang John Peter Lucky. Wih. Selamat malam bro. Selamat malam. Boleh namain? Oh boleh. Sebagai motovlogger baru ya. Oh yoi, sekarang ya hobinya ngevlog motor. Sambil naik motor, lo bisa cek di YouTube channel gue juga John Peter Lucky. Oh iya, jangan lupa subscribe juga ya. Iya. Nah, ini seru nih sama motovlogger yang kita tahu kalau misalnya udah ngomongin di jalan, ya kan, udah ngomongin tadi gue bilang kalau Peter ini DJ pasti pulang malam dan segala macam pasti ada mungkin ya kejadian-kejadian yang dialamin. Tapi, nah yang gue tahu nih, karena gue udah lumayan temenan lama sama lo. Berapa tahun? Hampir 10 ya kayaknya. Lebih lah ya. Iya lebih lah ya, 10 tahunan lebih. Dia ini adalah orang yang paling sompral di Ardan Radio. Nah, lumayan saya makanannya itu karbol. Enggak, ini asli. Dari gue pertama kenal, dia tuh kalau misalnya malam-malam tengah malam nih, abis pulang siaran malam misalnya, terus jam 12-an gitu kan, abis nongkrong dulu ngobrol-ngobrol, pas mau balik, dia nih nyapa guanya kalau mau balik tuh bukan, bro gue balik dulu, nggak gitu, tapi, woi setan di Ardan, woi ini ada si Dimas nih di sini masih ada di Ardan, gangguin, ikutin, kuntilanak gitu-gitu. Itu sebenarnya gue ini sih salah satu hal yang gue lakuin untuk menutupi kalau gue sebenarnya takut juga. Wah serius loh? Iya, jadi ada tuh orang yang melakukan hal itu. Ya salah satunya gue kasih tahu di sini doang, spesial cuma di Nightmare Side Ardan Radio itu karena gue juga sebenarnya takut yang begitu-begitu. Serius loh? Iyalah. Gue pikir lo kayak wah ini mah sompral nih. Kadang sekarang siapa sih orang yang nggak takut gitu ya ngelihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, apalagi kalau misalnya sampai ketemu sosok-sosok yang mungkin dia kenal tapi dia udah nggak ada gitu ya, atau dia takut lah. Apalagi cuman gue melakukan itu supaya menstimulan diri gue aja supaya nggak kepikiran gitu loh. Terus ngasih tahu pencitraan lah kalau gue nggak takut, padahal gue takut. Makanya ini kalau misalnya lo bilang gue udah lama berteman sama dia di Ardan juga udah cukup lama, baru sekarang kan diundang di Testi Misteri. Iya. Dan sebenarnya hampir nggak mau gitu loh karena gue takut sebenarnya. Iya, kalau misalnya datang ke syuting Nightmare juga ya? Nggak pernah datang gitu loh. Selalu ada alasan ya? Kecuali Jurnal Risa sama Nightmare Set mengundang sih, nggak pernah datang sih. Iya waktu itu juga. Iya, gue takut lah, ngapain? Serem. Apa sisi apa yang akhirnya membuat lo takut? Kan ada kadang gue nonton film horor aja kagak pernah bro. Serius lo? Masa sih lo berteman film apa yang paling nonton bareng sama kalian lah. Tapi kalau gue sama sendiri sama gitu, cewek gue gitu, atau nggak pernah gue nonton film sendiri sama cewek gue aja, nggak pernah kita nyari film-film horor itu buat apa gitu, serem. Tapi lo percaya bahwa mereka itu ada? Percayalah. Ya selama gue hidup adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin ini gara-gara di sini gue jadi inget nih pengalaman-pengalaman gue yang sebenarnya ya kalau lo mau tanya keluarga gue sebenarnya itu gue paling penakut sebenarnya untuk urusan begituan. Makanya gue selama ini gue salah berarti ya? Salah karena itu yang gue citrakan. Iya, gitu. Gue pikir lo kayak sompral, gue nggak takut nih segala macam. Enggak, gue nggak berani sih. Jadi gue orangnya itu prinsipnya adalah kalau lo nggak mau jatuh ke dalam lubang, lo jangan deket-deket sama lubangnya. Nanti lo kepleset dan lo bisa jatuh.
Lo lebih ke gue Menghindari. terjadinya hal-hal seperti itu aja. Lu Akhirnya nggak ikut. Jangan pikir kalau gue balik naik mobil nih pulang gue suka takut, Wak. Sendirian. Rumah gue daerah Sariwangi, lo nggak ngerti apa kondisi kayak gimana. Ngerti banget Sariwangi. Jadi kadang gue kalau masalah pulang ada ngejam gitu ya waktu kemarin banget. Aduh ini gue pakai sound pasti gede-gede terus ngebut karena gue takut. Gue pakai knalpot racing supaya nggak terlalu sepi. Gitu loh. Ini semuanya ada alasannya. Ada alasannya. Ini cuma di sini nih di Nightmare Set Testy Mystery ini. Ternyata. Bener-bener testy gue ya. Oke, udah dapet nih clickbaitnya ya. Ternyata gue orang paling takut sebenarnya di Ardan. Oke. Tapi kalau misalnya kita sekarang nih mau bacain cerita-cerita gini, malah nggak takut ya? Enggak lah, kalau baca doang mah ya. Baca doang mah nggak ya? Tapi kalau sampai datang takut gue sih. Iya, karena biasanya kalau kita cerita-ceritain kabur kayak gini, lah mendingan. Jangan kabur, berarti gue sendirian bahasanya. Biasanya kalau misalnya cerita-cerita kayak gini suka datang. Masa? Iya, karena mereka tuh tertarik gitu. Ikut nonton tapi kan. Iya, ikut kayak nonton. Wah ini ngomongin apa nih? Tapi kalau ada lo semua di sini gue mah nggak akan takut. Iya boleh pada keluar dulu krunya. Jangan dong. Oke. Cupu ya gue ternyata. Enggak. Okay. Kita lanjut lagi untuk ini dia Testy Misteri pertama. Selamat malam buat Kezia Putri di Taman Kopo Indah 3 nih. Daerah Kopo berarti ya. Oke. Mau cerita sedikit, kemarin malam jam 3 pagi dia nyobain main Hitori Kakurenbo. Jadi Hitori Kakurenbo ini salah satu permainan pemanggilan makhluk-makhluk halus ya. Dari Jepang. Oke. Jadi cara bermainnya tuh kayak petak umpet gitu. Lo bikin satu boneka dulu apa segala macam, terus dimasukin di bak mandi gitu. Terus kamu yang jaga. Basah dong bak mandinya? Iya bonekanya. Jadi dia bikin boneka dulu nih. Okay. Biasanya boneka apapun itu sayangan, terus nanti dia kayak diisi apa sih, potongan kuku atau beras kayak gitu. Dijahit lagi, dimasukin ke bak atau apalah yang menggenang itu. Terus habis gitu kamu yang jaga gitu. Dikasih potongan kuku biar ada nyawanya gitu. Biar ada nyawanya potongan kuku kita. Nah nanti si itu akan mencari kita. Oke. Ya kita habis itu bersembunyi, nanti kita dengar ada suara yang jalan gitu. Di rumah itu. Di rumah. Wih. Itu dilakukan sendirian dalam rumah. Nyobain lah dia nih ceritanya nih Kezia nih jam 3 pagi main petak umpet hantu gitu. Niat ya? Iya, aku pikir tadinya nggak akan ada apa-apa. Aku berdua sama kakak laki-laki aku pikir cuma iseng-iseng doang. Cobain gitu, taunya jadi kejadian. Nah yang paling serem nih, bonekanya hilang dari kamar mandi tuh. Jadi biasanya kalau dia udah bergerak muncul, bonekanya hilang dia. Dan kita ini beneran ini? Ini beneran. Dia cari keliling rumah dan akhirnya ketemunya tuh di taman depan rumah, nggak tahu gimana caranya sampai si bonekanya ada di depan taman rumah. Padahal semua pintu jendela kekunci. Setelah ketemu, dibakarlah bonekanya biar nggak ada apa-apa kali ya dan nggak ada keganjilan apapun. Dan ternyata besoknya kakak aku jatuh dari motor, katanya karena lihat cewek berdiri di tengah jalan dan kakak aku ngerem mendadak. Padahal kata warga sekitar itu nggak ada siapapun yang berdiri di jalan. Terima kasih udah bacain Hitori Kakurenbo. Itu ini berarti orang dia doyan Jepang ya sampai namanya games horornya itu games Jepang ya? Iya. Itu banyak kalau misalnya kamu search di YouTube juga banyak yang mencoba. Tapi ini gue baru pertama kali denger sih. Iya kan? Games Jepang gini yang horor kayak gini. Iya, apa namanya tadi? Hitori Kakurenbo. Hitori itu sendiri artinya. Oh, oke. Kakurenbo? Kaku tuh nggak bisa bergerak. Renbo tuh pelangi. Enggak lah. Lo katanya sastra Jepang. Bercandanya masih Betawi ini. Iya petak umpet hantu sendirian lah mencari. Main petak umpet. Oke. Biasa harusnya terus tapi kejadian ya. Oh ini bener dia bilang kejadiannya ternyata besoknya katanya kakaknya jatuh dari motor karena lihat cewek berdiri di tengah jalan dan kakaknya ngerem mendadak padahal kata warga sekitar nggak ada siapapun. Yang tadi lo ceritain tadi. Iya. Berarti ini semacam kayak jelangkung gitu deh. Tapi kalau jelangkung pasti ada akibatnya gitu. Pasti ada akibatnya dan nanti entahlah dia minta diantar pulang kah, yang masuk ke boneka itu dan lain-lain. Dan ini kejadian ternyata benar. Wah. Mau cobain Hitori Kakurenbo di rumah? Enggak lah. Ngapain? Lagi pula gue gak punya bak mandi. Gue masih pakai ember sama dia biar lo tahu. Oke. Lanjut. Ini gue yang ceritain nih. Iya. Oke. Ini ada cerita dari Ovan. Kerja di sebuah perusahaan. Dia penakut. Tapi dia bisa lihat hal goib
setiap dia kepejamin matanya. Katanya banyak sekali makhluk yang dia lihat, kebanyakan katanya kuntilanak. Karena tempat kerjanya itu karakternya lembab. Jadi dia sering banget digiring untuk melihat. Bahkan ada portal tempat mereka berjalan atau beraktivitas. Wih, di mana kantornya ini? Boleh kayaknya nih kita. Perlu disamperin sama Dimasta ya. Iya, ini kayaknya perlu kita ekspedisi Nightmare ke situ nih. Boleh Seru nih, nih, banyak hal-hal gaib kayak gini. Karena memang mereka ini suka tempat-tempat yang lembab gitu. Jadi memang. Basah, nggak kering, ya kan? Orang yang banyak orang yang jauhi lah ya. Sebenarnya kalau Iya. kita orang normal manusia mah males ya berlembab-lembab, Iya, nggak boleh, nggak sehat iya, ya. nggak sehat. Kan kalau rumah kita bersih apa segala macam, jarang lah mereka di sana. Iya, Tapi kalau tempat-tempatnya gudang misalnya, benar. pasti dia diamnya di Benar, situ. benar. Kamar mandi. Berarti di perusahaan-perusahaan laundry itu ini dong ya, banyak kuntilanak lah, lembab kan di situ. Iya, mungkin bisa jadi Pak di tempat pembuangannya itu di belakangnya. Iya bisa. Ya kan, daerah selokan-selokan biasanya mereka muncul-muncul. Nah, ini kalau ngomongin tadi dibahas ada portal tempat mereka. Nah, si portal gaib ini memang di beberapa tempat itu dipercaya ada gitu. Kayak dimensi portal untuk mereka masuk dan keluar. Pintunya ya. Iya, semacam pintunya. Salah satunya mes tempat tinggal gue dulu. Iya, lu ada Mes cerita Hardan. itu ya? Iya. Katanya ada satu portal Pintu gerbang. kerajaan apa jin dan lain-lain lah gitu-gitu. Iya, jadi ceritanya di Mes Ardan itu kan sempat kita bahas di Nightmare Set juga ya beberapa episode yang lalu Iya, ya. ada. Itu gerbang tempat mereka keluar masuk yang lumayan terganggu karena ada kehadirannya gua di situ. Jadi kamar gua salah satu wilayah tempat lewatnya mereka, pintu masuknya itu gua cat merah, bro. Kamar lo cat merah. Gua cat merah itu benar-benar merah gitu loh, semerah Benny lo lah. Inilah merah Iya. gini lah ya. Kebayang kan lo warna merah Iya. kamar tuh kayak gimana? Kamar lo cat warna, karena emang lo suka warna merah jadi lo Iya, pengen gue suka cat banget aja gitu. sama warna merah. Jadi gua cat aja dan kondisinya itu lumayan agak mengganggu ya. Jadi hari pertama gua ngecat, gua capek ngecat sendiri ya. Jadi gua tidur walaupun masih bau cat, itu gua tidur di situ. Masih ada tangga di situ juga, kasur. Terus gua kejadiannya itu awal-awal pas gua siang-siang. Itu tidur siang-siang kalau nggak salah apa sebelum maghrib gitu ya. Itu pas gua ngadep ke kanan itu ya, ke arah pintunya. Jadi mes gue kecil aja, kotak gitu. Jadi tidur di pojokan gini. Nah, ini kasur gue lah. Ya. Gue tidur ngadep ke sana, di pintu masuk itu ada anak kecil, bro, botak. Tapi parasnya paras Arab gitu, tapi masih kecil. Itu sambil merangkap gitu, kayak mau ngambil bola gitu. Terus gue kebangun, serem aja, terus gue cabut aja langsung. Itu awal pas setelah dicat. Awal. Terus yang kedua itu besoknya gue beresin catnya lagi, ngadep ke sana tidurnya ke pintu. Oke, ganti Di arah erep-erep ya. gue. Erep-erep. Di erep-erep sama kondisinya siang-siang karena gue nggak pernah mau tidur di situ juga malam-malam. Balik badan ke arah dinding. Oke. Pas gue ke arah dinding, pas di erep-erep gue coba buka mata lagi. Karena gue penasaran kan. Pas gue buka lihat emang ngeliat gerbang gede banget, bro. Dari situ gue akhirnya cerita ke waktu itu gue deket sama anak Ardan itu namanya Rasmus. Akhirnya Rasmus itu laporan lah ke Ustadz yang dia kenal untuk dipanggil ke mes buat bersihin lah ya. buat mungkin permisi lah ya. Iya. Karena ternyata memang mungkin katanya yang gue singkat ceritanya ya setelah ada activity pembersihan segala macam. Karena itu tempat pintu masuknya dimensi itu, mereka kurang nyaman sama kehadiran gua. Karena gua berasal dari Sumatera Utara, yang backgroundnya juga punya apa ya bisa silsilah dibilang yang berbeda lah ya. silsilah yang gak nyaman. Jadi sebenarnya kakek gua, kakeknya kakek gua lah. Jadi buyut gua itu adalah seorang dukun besar di Wah, serius loh. Danau Toba, iya. Sampai kalau misalnya lu pernah ke daerah Danau Toba itu ya, ada kuburan Raja Sidabutar namanya. Di daerah salah satu namanya itu Tomok. Tomok itu ada kuburan Raja Sidabutar yang setiap wisatawan luar negeri maupun dalam negeri untuk datang itu pasti dia mampir ke, nanti ada di Google. Kuburan Raja Sidabutar Tomok itu adalah tempat kuburannya raja-raja di Danau Toba itu. Raja Sidabutar tuh marganya. Nah, salah satu lokasi di sana. Nah, dari kumpulan
kuburan-kuburan raja-raja Sidabutar dari turunannya sampai ke anak-anaknya segala macam. Itu ada salah satu spot di daerah Raja Sidabutar itu kan, kalau kuburan orang Batak itu bentuknya kayak batu-batu rumah gitu. Oke. Nah, jadi susun lah gitu. Iya, di salah satu sudutnya itu ada tempat. Lu tau kalau dukun tuh ada tempat buat bertapanya itu loh. Jadi kayak duduk ya duduk. gitu. Nah, jadi saking karena kakek gue tuh marganya bukan Sidabutar tapi Haryanja. Oke. Jadi beda. Cuman si Haryanja ini memang sebagai dukun kerajaan itu. Nah, dihargainya dengan cara ditaruh tempat dia dulu berdukunnya. Oke. Gitu loh, ngerti maksud gue. Jadi ada tempat apa sih namanya itu ya, sesajen Iya, gitulah. Sesajen gitu. Cuman tempat semedinya. Tempat gitu. semedi. Cuman dia bentuknya batu. Tempatnya batu untuk diabadikan di situ. Jadi dari dari kubur-kuburan Batak itu yang bentuknya rumah-rumah banyak ya. Jadi pojokan itu khusus, tapi kita kalau setiap Paskah, setiap Natal itu harus ke sana untuk naruh lilin. Oke. Gitu. Jadi ada satu budaya di sana yang sebenarnya agak bertolak belakang sama agama ya, tapi kita masih suka lakukan, namanya budaya ya. Adat ya. Setiap Paskah atau apa Natal tahun baru kita taruh lilin untuk berdoa di situ. Karena itu emang opung kami gitu di situ. Jadi gue baru tahu kalau ternyata opung gue tuh dukun, bro, yang melindungi kerajaan itu dari orang-orang jahat. Gue dengar ceritanya itu sampai bisa nerbangin ya, begitulah ya. Cerita-cerita yang sudah ada itu ya. Gitu. Iya, emang kalau misalnya ngomongin zaman dulu nih, gue pernah ke museum Mandala Wangsit ya. Siliwangi itu kan ada banyak benda-benda dari zaman dulu perjuangan penjajahan ya kan. Di situ ada batu, ada bambu apa segala macam. Terus yang gue inget si guide-nya dibilang, ini batu emang beneran batu biasa doang. Cuman kalau emang udah dipegang sama orang-orang tertentu, ini batu bisa bikin orang hilang. Sakti gitu maksudnya orang-orang zaman dulu tuh. Kayak bambu runcing, padahal cuman bambu runcing doang. Tapi sebenarnya itu tuh nggak cuman bambu runcing, men. Kayak pasti diisiin apa segala macam. Nah, itu gue ada cerita tentang itu, nanti deh gue ceritain deh. Tentang itu. Bambu runcing nanti ya. Nanti kita nggak bisa bacain lagi. Nanti. Seru nih, seru. Ya, selamat malam. Ini kejadiannya pas masih SMA tahun 2014. Nih waktu itu aku tinggal di keluargaku keluar kota. Jadi aku sendiri di rumah. Oke, jadi dia di rumah, keluarganya di luar kota semuanya. Sore-sore abis asar tiba-tiba dia dengar suara geraman seorang laki-laki yang menyeramkan suaranya. Dan dia keluar rumah karena takut. Nah, karena itu saya tidak mendengar itu lagi. Jadi pas dia udah keluar dia nggak dengar lagi tuh suara itu. Berarti di rumahnya itu. Di rumahnya. Besoknya pas maghrib tiba-tiba dari kamar tamu itu keluar sosok kelelawar yang nggak tahu terbang dari mana tuh. Terus tiba-tiba mati lampu. Nah begitu mati lampu dia keluar rumah. Beruntung nggak ada apa-apa setelah itu. Jadi tiba-tiba ada kelelawar aja ya. Nah dia udah buang kelelawarnya ke tong sampah. Berarti si kelelawarnya dia kondisinya mati, berarti ya si kelelawarnya mati. Dia buang ke tong sampah. Dia nggak ngerti juga kenapa bisa keluar ya dari itu. Mati ya. Mati. Nah besoknya pulang sekolah tiba-tiba di kamarnya dia, atap kamarnya itu kan dari papan kayu gitu. Nah itu tiba-tiba roboh. Nah setelah cek dia nemuin kucing. Yang kemungkinan ini ulah kucing mungkin yang ngamuk di atap kamar. Tapi setauku selama ini belum pernah ngalamin hal kayak gini. Selama ada kucing di atap kamar dan lain-lain biasa aja, tapi nggak sampai roboh gitu ya. Mungkin ulah makhluk lain kan, entahlah. Setelah itu saya nggak pernah mengalami hal itu lagi. Dari Iqbal Hidayat tuh Serembal, di rumahnya dengar suara geraman. Mungkin kamu perlu merenovasi kali ya. Iya, udah bolong soalnya. Iya, geraman mungkin suara kayunya udah mau roboh kali ya. Suara kayu kali gitu, enggak ya? Iya. Ya. Gimana nih di Masta nih? Coba melihatnya. Coba lihat. Kayaknya geraman-geraman gaib juga sih ini mah. Iya. Kucing itu salah satu makhluk yang identik sama kehadiran makhluk-makhluk. Ya, gue dengar itu sih sering. Apalagi kalau malam-malam ya. Malam-malam tiba-tiba suara kucing berantem itu salah satu hal yang aneh loh. Jadi kalau misalnya lu dengar suara kucing berantem, tapi waktunya tuh kayak jam 12:30, jam 1, jam 2 pagi. Iya. Nah itu
kadang kita nggak pernah ngecek nih kucing lagi berantem sama siapa. Oh iya, cuma dengar suaranya doang. Dengan suaranya doang kan, kayak wah berisik nih kucing nih. Padahal mungkin mereka melihat ya. Sesekali ketika ada suara kucing itu, coba deh cek atau cari itu kucing lagi berantem sama siapa. Berantem atau lagi dimainin sama siapa gitu ya. Atau dia kayak ngegeram-geram sama satu sosok yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan dan yang nggak bisa kita terganggu. lihat ya. Iya. Lanjut. Ini ada Mardia Fitri Rabani. Oke. Cerita ini terjadi di rumah dia. Saatnya tepatnya di daerah Bandung Timur. Bandung Timur. Okay. Jam 3 pagi. Oh ini kayaknya jam-jam 3 pagi nih, jam-jam yang krusial ya. Witch hour kalau istilahnya tuh, witch hour. Jam 1 sampai jam 3. Oke. Dia terbangun dan karena nggak bisa tidur lagi, kemudian dia keluar kamar lalu ke kamar mandi. Dia wudhu untuk melakukan salat tahajud. Namun sebelum saya salat, saya main HP. HP-nya itu berada di depan TV yang mati. Lagi asik main HP, tiba-tiba ketika dia lihat TV yang mati ya, itu ada sosok seperti memakai mukena putih. Oke, biasanya suka mantul dari TV, ya kan? Oke. Dia kali itu, kan dia mau sholat tadi katanya. Iya. Nah. Lingkaran di sekitar matanya hitam. Oh, berarti bukan dia. Bibirnya pucat dan mukanya itu sangat putih menghadap ke arah TV. Sosok tersebut berada di dekat pintu kamar dia. Saya ketakutan saat itu. Terus dia lari menuju kamar. Saya merasa bodoh. Kenapa saya ke kamar yang sebenarnya dekat sosok itu? Ketika saya melewati sosok itu, saya merasa ada hembusan angin dingin. Saya takut. Di kamar saya ada kakak saya. Kakak saya merasa ada kakak saya terbangun karena tertutupnya pintunya sangat kencang. Dia ditutup. Okay. Dan dia bertanya ada apa, dan dia bilang muka saya itu katanya pucat banget. Saat itu saya sangat takut. Itu sosok pertama yang saya lihat, benar-benar terlihat. Akhirnya saya mencoba menenangkan diri dan mulai untuk salat tahajud walau masih dalam keadaan takut. Setelah sholat saya mencoba untuk membaca Quran dan kembali tidur lagi, katanya gitu. Ini pertama kali dia makannya dia pucat banget ya. Nanti kamu kalau yang kedua kali pasti nggak akan merasa takut. Karena udah biasa. Tapi pasti kalau udah ngelihat sekali gampang banget untuk kelihatan lagi. Ya itu gue juga sering denger sih. Tapi lu pernah nggak sih ngelihat sosok yang bener-bener sosok gitu? Gue sebenarnya pernah, tapi tidak dalam keadaan sadar sebenarnya. Oke. Jadi waktu gue masih SMA itu, kalau orang Batak itu kan setiap umur 17 tahun dia ada upacara pendewasaan. Oh gitu. Jadi dibaptis lagi, dinyatakan bahwa sudah dewasa. Kalau di Muslim mungkin tanggung sendiri dosanya. Ya begitulah. Gue nggak begitu paham. Nah kalau di gue begitu, dan kejadiannya itu sebenarnya waktu SMA gue pernah berantem ribut gede sampai kasusnya itu satu pulau ya. Jadi gue dulu anak Batam nih. Jadi di situ gue berantem bro, berantem. Seru. Nah kasusnya gede banget lah. Jadi gue merasa setelah perkelahian itu, gue itu seperti diikutin sama musuh-musuh gue. Diikutin dalam artian kayak beneran orang ngikutin nih? Oh iya, jadi dipantau terus lah, gue kayak mau dibunuh lah kasarnya begitu. Dan akhirnya pada saat upacara pendewasaan di umur gue yang 17 itu, kakek gue datang nih dari kampung, dari Danau Toba. Opung gue masih hidup waktu itu. Sekarang sudah meninggal. Datang gue ceritain nih, Pung. Karena kebetulan dia datang ke rumah, Pung gue takut nih Pung. Kemarin Peter ribut. Nih orang kayaknya nggak terima. Jadi banyak pasukannya lah dia ya. Iya banyak temennya lah. Lawan gue ini kalah lah. Jadi pecahlah kepalanya, kasarnya begitu. Ya jadi Medan lah gitu. Iya. Pecahkan kepala kamu. Ini dalam art literally beneran pecah kepalanya. Gitu. Tapi dia masih hidup lah ya. Jadi sampai ke kasusnya ke kantor polisi. Jadi dia kayaknya nggak terima, dia suruh teman-temannya untuk ngikutin gue. Kalau ada kesempatan mungkin gue habis lah gitulah. Jadi itulah sebenarnya alasan gue pindah ke Bandung ya, untuk kabur. Oh gitu ya. Mendamaikan diri sendiri. Jadi akhirnya kakek gue ngasih jimat nih bro. Ini jimat katanya dia suka pakai waktu masih perang. Jadi opung gue dulu ikutan perang lah. Ikutan perang. Jadi dalam arti bener ya. Perang beneran. Beneran, pakai pistol di daerah di Medan itu. Dia adalah pasukan juga kan. Pakai pistol perang. Jadi dia suka pakai itu, katanya jimat ini suka dia pakai di tali pinggang. Jadi kalau tali pinggang orang zaman dulu tuh ada sletingnya bro. Iya, mungkin pada benar. Ingat kayak jam pitung, tanya deh, pitung kakeknya gitu. opungnya inget
kalau misalnya apa namanya orang tua zaman dulu tuh pakai tali pinggang itu ada sletingnya. Nah dia taruh jimatnya di sletingnya. Bentuknya itu warna putih, ya dia persegi panjang kecil, adalah setelunjuk gua lah. Dibalut kain. Dibalut kain. Kain putih. Kain putih benar sekali dan wangi. Dibuka lah kan di kamar gua waktu itu. Karena dia udah nggak banyak bisa bergerak lah, jadi di kasur gua cerita itu. Nih punya opung, ini dulu opung kasih opung pakai waktu perang waktu dulu. Jadi apa tuh fungsinya lo? Jadi waktu jadi dia punya banyak ternyata. Gue baru dapat cerita. Kayak pusaka gitu berarti ya? Iya, jimat lah, beneran jimat ya? lah. Jadi orang zaman dulu kan udah tua kan. Jadi waktu gue cari tahu memang opung gue nggak cuma punya itu doang, tapi yang sisa cuman itu. Karena yang lainnya sudah dibakar. Terakhir lah itu ya. Ini terakhir, ini gue kasih buat lo. Terus ini dulu waktu saya perang. Ini saya pakai biasa bawa pasukan. Saya kan pemimpinnya, dia pemimpin perangnya. Kalau misalnya saya pakai itu, biasanya kalau hujan, saya dan pasukan saya itu tidak kena hujan. Nggak basah deh? Nggak basah. Wah, karena memang kalau zaman perang dulu kan hutan ya, mainnya di hutan mainnya ya masuk pelosok lah ya. Hujan itu sangat dihindari Wak, karena bisa mengurangi kesehatan tubuh. Iya dong, basah, kedinginan, sakit, apalagi daerah sana dingin banget kan daerah sana kan. Di Danau Toba itu di pegunungan kan dingin, di daerah Sumatera lah pokoknya Sumatera Utara. Jadi menghindari itu. Terus biasanya kalau perang ketemu sama musuh, itu dia selama perjalanan itu akan aman, tidak terlihat sama musuh. Menghilang itu kan? Menghilang. Jadi bener kan, berarti. Bahasanya tidak terlihat, menghilang. Tapi kalau dia perang, dia tidak boleh pakai itu buat perang. Jadi dia kalau misalnya sudah ketemu musuh, jelas ketemu musuh di depan, terlihat musuhnya juga ada, dia harus menembakkan pistolnya 3 kali ke udara untuk memberitahu ada musuh. Barulah mulai perang. Jadi tetap fair perangnya. Dia cerita tetap fair. Kita perang tetap fair. Tidak pas lagi hilang terus tiba-tiba bunuhin orang kayak sulap-sulap gitu, enggak kayak sihir itu enggak. Jadi memang itu cuma dipakai hanya dalam perjalanan aja. Jadi membelah hutan, mencari titik persembunyian, itu dipakai untuk menghindari binatang buas, untuk menghindari menghindari ya itu penyakit lah gitu, ya, supaya karena hujan tetap sehat, tetap kuat. Jadi pada saat ketemu perang musuh gitu dia tembakin, baru dia perangnya perang bener aja ya. Perang beneran. Emang perangnya juga pakai pistol, bukan pakai pisau terbang. Emang perang pistol. Jadi emang jimat itu dipakai untuk melindungi dia di dalam perjalanan aja. Nah itu dikasih ke gua. Gua bawa lah ke Bandung kan. Beres dari singkat cerita nih. Berarti lo bawa itu lo? Gua bawa ke Bandung. Iya. Gua bawa kemana-mana. Ketika lo bawa itu perasaan lo apa? Panas. Gua atau lu ngerasa kayak pede kayak, gua udah punya jimat nih men. Over pede gua. Jadi semenjak pakai itu lumayan banyak musuh juga di Bandung. Jadi lumayan banyak portofolio lah. Iya. Jadi sebenarnya agak susah juga nih saya keluar zaman dulu karena pasti ada perkelahian yang selalu dimenangkan. Dan pernah kejadian gue ditabrak kambing dulu Wak. Tabrak kambing? Waktu gue nge-DJ di Fame Station zaman dulu mungkin masih Iya. Bapak-bapak pada tahu ya. Kalau misalnya bapak-bapak yang nonton nanti tanya bapak lo deh ya. Itu daerah Sesan Bajuri kan? Iya, Sesan Bajuri. Nah, itu juga horor juga kan. Asli. Pohon bambu yang kacau juga. Itu gue sempet takut juga pas karena itu suka kan, ada kuntilanak yang nyangkut di sono. Ngeri. Yang suka terbang-terbang gitu kalau gue pulang malam kan, gue siaran malam nih. Jadi gue di daerah Sutami, masjid Sutami itu kan tanjakan turunan nih. Gue di bawah kan, dia dari sini. Ini mobil nyalip mungkin, ngebut. Gue naik motor gue tuh. Naik motor. Honda Grand Prima. Motor tua Grand Prima. Ditabrak bro, jebret. Gue nyangkut itu di kaca. Motor gue hancur, gue yang nyangkut di kaca. Lo masuk ke kaca mobilnya dia? Iya, nyangkut di kaca sampai kacanya pecah. Jadi gue gini lah di kacanya. Itu harusnya patah-patah sih. Karena kenceng. Lewat dong ya? Iya, karena kenceng. Gue naik motor kenceng. Kayak ini kan, adu bagong gitu kan? Iya, adu kambing. Iya, gitu. Jadi gue nyangkut di kaca, terus dibawa abis lagi berhenti dia di depan masjid. Tapi gue gak kenapa-napa bro. Terus gue gak kenapa-napa, motor gue masih hancur lah, spatbornya hancur, bannya bengkok, ya stangnya begini. Terus akhirnya, Pak karena saya buru-buru Pak ya, saya minta KTP-nya Bapak aja. Tapi dia takut banget bapak-bapak yang nabrak sama anaknya sampai histeris di dalam. Anak perempuan gitu kayak
ya Iya, kayak iya, istighfar gitu. Wah ini nabraknya dikira parah gue banget soalnya. mampu saja gitu kan. Ternyata enggak, gue cuma minta KTP. Terus gue lihat kamu nggak apa-apa, gue cuman ya luka-luka doang, Lecet aja gitu. lecet gitu, cuman pegel-pegel doang, tapi gue nggak ada yang patah, gue nggak ada yang retak. Terus gue lanjut aja, akhirnya parkirin ke Ardan, motor gue langsung siaran di nge-DJ di Fam, sampai di Fam Station. Itu ada marketing yang katanya bisa lihat-lihat gitu bro, ya kan, kayak lu lah. Iya, terus dia Jadi ngeliat gitu. dia cerita, kamu kenapa terlambat? Karena gue terlambat kan, harusnya gue opening jam 10 malam kan. Yang gue kecelakaan nih, gini-gini, tapi lo nggak apa-apa, hebat lo. Soalnya gue lihat ada yang jagain lo, katanya yang jagain gue itu selalu muncul dalam keadaan gue terdesak. Jadi kalau gue terdesak atau apa dia akan datang gitu. Nyelamatin lo. Tapi kondisinya itu udah masih megang tuh. Tapi Masih gua, megang. Jadi gue masih megang jimat itu. Lo langsung kepikiran ke jimat itu? Kayak, ini Iya, gara-gara cuman tetap jimat gue nih. kayak bilang ini tetap pertolongan Tuhan lah. Oke. Lo nggak terlalu 50-50 lah ya. 50-50. Gimana? Gue takut dibilang ragu sama Tuhan, cuman akhirnya gue baliklah ke Batam. Waktu itu gue masih tinggal di Batam, keluar orang tua gue. Nyokap gue lihat men, karena gue simpen tuh di dompet. Ya namanya ibu-ibu ya, pasti ngecekin mama anaknya lah ya. Mama gue ngecek. Pasti feeling seorang ibu lah kayak. Pasti Dompet gue ketahuan taruh di aja. atas komputer, dia buka. Apaan nih? Nanya itu. Jadi dia ngasih itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Bokap gue juga nggak tahu sebenarnya. Lo punya itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, ini rahasia karena. Oke. Marah nyokap. Nyokap lo marah Iya tapi. marah, nyokap gue marah banget karena nyokap gue nggak percaya sama yang begitu-begitu. Oh. Maksudnya dia percaya adalah yang begitu, cuman dia tidak mau gue sampai menduakan Tuhan. Oke, ngerti. Ya kan? Ngerti. Disuruh bakar, gue bakar, kagak kebakar-bakar bro. Udah gue taruh di dalam tisu, gue siram bensin. Lo lihat isinya itu? Belum gue nggak berani buka kan. Oh, yang putih itu langsung lo bakar. Gue gitu? berdoa, terus gue bakar. Pas dibakar, kan kalau bensin kan meletup kan ya, bup. Terus dia ngisep lagi, zup, gitu. Itu gue di depan mata gue tuh. Kayak gitu. Yang warnanya abu-abu, warnanya biru gitu, warnanya bagus lah pokoknya apinya. Dibakar. Terus dia si tisunya kebakar nih. Terus pas udah nyampe si jimatnya dia langsung nyerap itu, zup. Gak bisa kebakar. Gak bisa, gue bakar itu kalau nggak salah berkali-kali lah. Dan akhirnya gue berdoa, gue langsung bakar aja pakai tadinya kan diselimutin tisu, gue bakar pakai korek gitu. Akhirnya dia kebakar, tapi dia kebakarnya setelah gue berdoa ya, itu si putihnya mulai hilang, terus muncul kayak kayu gitu. Si kayunya makin lama makin keriput, makin kecil segede gini, tapi nggak lenyap. Dia isinya kayu. Wangi, keluar wangi-wangian. Terus gue ketakutan kan, akhirnya itu gue ambil. Terus kan kalau ada pohon kan ada bekas batang yang pohon dia tebang itu. Gue taruh aja di situ, di pohon depan rumah. Gue tanam di situ, di depan rumah gue. Nah, setelah itu gue pulang lah ke Bandung. Lagi. Gue tidur nih malam-malam nih, iya kan? Pas gue tidur, gue gak tenang, gue tidur, gue deg-degan, gue takut. Masih keinget itu ya? Masih keinget. Subuh-subuh sama jamnya kayak gini juga. Itu gue ngeliat ke arah pintu men, itu ada kakek-kakek gede banget, tinggi, rambutnya panjang, mukanya serem. Itu ngeliatin gue marah, matanya merah. Dia marah, dia gak ngomong apa-apa. Pokoknya dia marah gitu, ngeliatin gitu. Gue sampai ketakutan, gue sampai gemeteran. Terus akhirnya gue nangis. Akhirnya gue berdoa. Besoknya juga sama, tapi yang muncul perempuan. Tapi berdiri juga di pintu yang sama. Akhirnya gue hari ketiga, gue minta kakak gue nemenin. Karena gue dulu waktu satu rumah tuh gue sama kakak gue lah. Gue tinggal ya, kakak sepupu gue. Nemenin tidur karena gue takut banget nih. Terus akhirnya gue ceritain lah sama saudara gue yang lumayan juga bisa kayak gitu ya, karena mereka marah. Dan setelah itu kakek gue sakit bro. Selama 8 tahun baru meninggal. Singkat ceritanya sih ya. Tapi anggap aja dia sakit memang karena sakit gitu loh. Cuman banyak saudara-saudara gue yang ngejudge gue gara-gara gue bakar jimat. Si jimat itu. Jadinya kakek gue sakit. Gitu. Ngeri ya, makanya. Ngeri lah. Jadi gue tidak berguru. Real berarti ya? Real, gue gak berguru, gue gak apa. Itu emang pemberian dari orang zaman dulu lah. Orang tua zaman dulu gitu loh. Ya berarti
hal-hal seperti itu tuh di zaman kayak begini ya, Zaman itu real ada. Ada lah sebenarnya, cuman kan nggak semua orang ceritain kan. Iya. Nah ini iya. gue cuman ceritain di tes misteri ini. Tolong jangan judge gue, insan muda. Ini hanya cerita dan gue cuma mau ngasih tahu kalau tetap percaya sama Tuhan, jangan menduakan Tuhan lah ya. Iya, Kalau iya. kayak pengalaman mistis kita itu cerita, tapi Cerita, kalau iya. untuk sampai memuja, Iya. makanya waktu gue kecelakaan itu gue bilang ini gue karena Tuhan gue selamat, bukan karena jimat. Jangan sampai gue bilang ini karena jimat. Gara-gara jimat ya kan. Gitu loh, karena jimat ini emang gue pegang bukan karena untuk gue nyelamatin gue dari apapun gitu loh. Cuman emang iya sih panas. Oh terus abis kecelakaan Bawanya itu emosi gitu ya. balik lagi nih, abis kecelakaan itu gue dikasih 500.000 sama bapak-bapak yang nabrak. Oke, buat Ya lumayan, pengobatan. buat Lumayan. jajan. Itu rezekinya deh. Iya. Gila kacau sih. Gopay saat itu lumayan ya. Lu, weh. Gopay saat itu. Gopay itu setara dengan 1.500.000 lah. 1.500.000 lah ya sekarang ya. Yang jajan gue cuman ya 30.000 sehari lah dulu Iya, mah aman ya. ya, aman ya. Aman banget 500.000 kayak wah. Cuma gue ganti motornya rusak. Lumayan banyak juga sih. Gopay 2,5 masih ada cuannya. masih ada cuan dan setengah. Itu cerita gue, itu cerita gue. Oke, wow, ngeri ya. Lanjut lagi. Oke. Jadi waktu itu ayah saya lagi ada di Jakarta untuk kerja. Setiap malam Sabtu dia tuh selalu pulang ke Bandung untuk ketemu saya dan keluarga. Tapi di hari yang lain dia pulang dengan keadaan berbeda. Ini ceritanya saat dia ada di jalan tol, entah kilometer berapa, ketika mobil berjalan dengan cepat, tiba-tiba ada sosok laki-laki besar lewat depan mobil ayah saya. Ia seperti membawa senter. Ayah saya berhenti mendadak. Untungnya nggak ada mobil di belakang sehingga nggak terjadi kecelakaan. Namun saat ayah saya kembali, sosok laki-laki itu nggak ada sama sekali. Jadi dia kayak lihat lagi nggak ada. Tapi alhamdulillah saya selamat sampai Bandung. Jadi ayahnya pulang ke Bandung. Pas pulang agak sedikit aneh, anaknya nanya mungkin kenapa kejadiannya Diceritain ya. di jalan di tol. Mah tol. emang loba ya bro. Iya bro. Gue Tol semenjak itu mah. kejadian banyak kecelakaan di kilometer 100, gue emang selalu berhati-hati sih kalau di tol. Di kilometer itu ya. Heeh, selalu. Pokoknya di tol Bandung Jakarta tuh selalu gue hati-hati banget karena gue takut sih sebenarnya. Takut. Gue sering dapat cerita juga pernah tuh. Jadi ada satu sosok mobil gaib di situ tuh, yang suka ngedim gitu. Oh iya? Iya, jadi ada satu cerita kayak ini mobil nih, dia lagi maju, terus tiba-tiba ada mobil ngedim di belakang nih, ngedim lampu gitu, kayak mau nyusul gitu. Dia kasih jalan, Ternyata tapi malah ngikutin mobil nih. gue ngeselin dong itu. Iya, mau dikasih jalan dia ngikutin. Mobilnya marun warnanya, kayak mobil apa Tapi ya? kalau kita ketemu kayak gitu harusnya diapain? Diemin aja? Iya, gitu diamin aja, dia nggak usah dikasih jalan. Karena ini akhirnya bikin kecelakaan tuh itu biasanya. Jadi kita Fokusnya ke si mobil itu. ngedim di depan truk, dar, tuh, kecelakaan. Bahaya. Kebanyakan gitu. Lagi truk ya. Itu cerita yang ngedim itu banyak banget sih. Kalau gue di tol pernah ketemu orang siwa jalan lawan arah. Gue sampai takut, gue sampai ngehindarin tuh gara-gara ini orang ngapain sih jalan? Malam. Iya, itu tol lo tau gak, tol yang kilometer berapa yang harus belok kiri ke Bandung gitu loh. Itu apa sih nama tolnya? Purbalenyi ya? Iya kan? Nah di tol itu tuh yang sepi banget kan? Tol 58 apa 60 sekian itu yang belok ke kiri. Kan tuh sepi banget. Itu lagi ngebut kan, gua anak lecing. Uish. Ya kan? Ya. Di sebelah kanan itu Motor ada banget. orang jalan bro. Wah gua positive thinking aja bro. Manusia gila kali ya. Iya, Orang tapi gila lah. di jalan tol ya. Tapi di jalan tol ngapain? Itu gak ada tempat makan, gak ada perumahan, gak ada Dia apa. mau masuk dari mana? Wah ya? tapi itu kalau misalnya sampai gua nggak lihat sih beres sih kayaknya. Kalau orang Iya, jalan tol. malah serem. bukan siapa-siapa kan nggak beres juga sih. Ini juga ngeri tiba-tiba nyebrang bawa senter. Terus dilihat kan. Di tol ya, ngapain di ya? Tol, ngapain? Oh iya ya, ngapain ya? Terus kalau di tol pengalaman tuh banyak tuh cerita-cerita kayak set lagi jalan dia lihat kakek-kakek tuh di sebelahnya dia Nah gue nggak mau sampai kayak gitu. ngikutin di mobil jalan. Nggak mau. Itu gue naik mobil tuh paling takut Itu kalau serem sendirian banget. sih. Bukan Waduh. takutnya kenapa-napa, takutnya itu tuh ada yang kadang gue kalau di tol tuh spion mobil gue tuh kadang nggak gue liatin ke belakang sih. Takut ya? Iya malas gue. Gue pulang nightmare aja kalau naik mobil ke rumah. Serem, bro. Ya kalau lu kan emang gaweannya begitu bro, nggak apa-apa harus berteman. Pulang di mobil, semobil bau melati kan. Nah itu ya, makanya gue sebenarnya gue takut, jadi gue agak menghindari sih. Oke, kita lanjut. Oke. Kenalin, nama aku Bila.
Aku mau cerita soal kejadian yang pernah aku alamin beberapa tahun lalu. Aku tinggal di rumah nenek di daerah Jalan Babakan Jeruk, Pasteur, Bandung. Pasteur. Kosan gue dulu sempat di situ juga. Ngeri ya? Ngeri. Ini nih ngeri juga, gue sempat punya cerita juga tuh. Waktu itu kedatangannya nggak terlalu malam, sekitar pukul 8 lewat, saya ingat itu. Aku lagi nonton sebuah video di kamarku. Aku nggak sendirian. Aku ditemani sama saudaraku namanya April. Dia juga lagi asik sama HP-nya sendiri. Kita tuh sama-sama sibuk sama HP masing-masing. Sampai ada yang nelfon aku, itu saudara aku sekaligus tetanggaku di sini, namanya Misha. Oke. Kita biasa manggilnya Caca. Halo Kak, katanya pas telepon. Aku angkat. Ya kenapa Ca? Jawab aku. Kak anterin ke depan yuk, ucapnya karena udah terlanjur males. Jadi aku tolak permintaannya. Enggak ah Ca, PW nih kataku. Oh iya. Ya udah tuh katanya. Lalu nutup sambungan telepon. Setelah itu kita sambil fokus pada HP masing-masing, kita nonton video yang berbeda di HP masing-masing dengan volume yang sama-sama gede. Setelah beberapa menit kita nonton video, tiba-tiba ada yang manggil aku, Kakak. Suaranya agak lesu. Berarti gini ya, Kakak. Kakak. Oke, Kakak. Suara itu terdengar dari luar. Karena penasaran aku cek. Aku nanya ke ibunya April, tadi ada si Caca kesini? Tanya aku, nggak ada jawabnya. Aku mikir positif aja, siapa tahu aku salah dengar. Tapi waktu aku tanyain ke April, ternyata dia juga dengar kalau barusan ada yang manggil aku. Kita mencoba buat mikir positif dan ngelanjutin kegiatan kita. Setelah beberapa lama, Kakak, ada yang manggil lagi. Suara itu persis kayak yang pertama dan mirip banget sama suara saudaraku si Caca. Oke. Aku tanya ke April, dengar nggak ada yang manggil? Dengar nggak ada yang manggil? Enggak, jawabnya. Karena penasaran aku pastiin keluar kamar dan tanya hal yang sama ke ibunya April dan dia jawab enggak. Yang enggak ada yang manggil katanya. Besoknya aku cerita sama keluarga yang lain dan mereka pun percaya nggak percaya, ya kan. Aku pun sebenarnya agak kurang percaya sama yang aku alamin, tapi emang gitu kejadiannya gitu aja sih. Mungkin itu nggak terlalu serem, tapi kejadian itu benar-benar keinget terus sampai sekarang, dan sampai sekarang aku nggak tahu itu memang mereka atau cuma halusinasi aku aja. Kakak. Kalau Babakan Jeruk emang kacau bro. Ngeri dia. Gue pernah ngekos di Babakan Jeruk. Itu gue waktu sebelum pindah ke Bandung, sebelum kejadian perkelahian itu, gue emang suka liburan ke Bandung. Kakak gue emang kuliah di sini. Itu di Babakan Jeruk ngekosnya waktu mereka masih kuliah. Pasteur kan itu ya? Iya Pasteur, karena dia kuliah di Maranatha kan. Gue gak tahu bro, kalau ternyata selama ini gue tinggal di rumahnya mereka tuh di sebelahnya tuh kuburan bro. Ah serius, ada kuburan? Yoi. Dan dulu kan Bandung dingin ya, gak sepanas sekarang iya, ya. Itu kuburan. Kuburan warga atau emang tempat pemakaman umum? Kuburan ada banyak gitulah pokoknya, tapi nggak gede banget. Oh, lahan lah ya. Lahan. Jadi kalau misalnya gue manjat dikit ke dinding itu ngelihat itu kuburan. Jadi itu juga gue ngerasa pantes gue tidur kagak pernah nyaman. Sebelahnya kuburan. Dingin banget gitu loh. Jadi ternyata kuburan. Jadi kalau di Babakan Jeruk tuh masih, karena sekarang udah rame ya. Iya. Mungkin nggak begitu serem. Kalau dulu mah kacau banget. Nah ini ngomongin ini, dia kan manggil-manggil gitu kan, sosoknya kakak, manggil-manggil segala macam. Jadi si sosok ini seenggaknya tuh kayak kenal lah dengan kita, dekat dengan keluarga kita. Nah kemarin gue sempat lihat video lu tuh. Oh iya. Iya, lu posting si Ocean tuh kan, Iya. karena dia nunjuk-nunjuk gitu ke satu sudut dan kayak ketakutan. Makanya gue sempat tadi di awal anaknya dia bisa. Ini pertama kali sih gitu. Sebenarnya. Jadi emang waktu dia masih bayi sih, gue anggap anak kecil itu atau bayi itu memang normal lah ya. Matanya ya kemana-mana lah. Tapi kalau kali ini dia beda lah. Jadi ke rumah gue itu di belakang itu dapur, itu emang buat naro-naro barang-barang yang udah gue nggak pakai kan. Salah satunya adalah treadmill gue. Lu lihat badan gue, emang gue pakai enggak kan? Jadi pakai loh, six pack dalamnya kali. Enggak lah, one pack ini. Jadi dia itu siang-siang, bini gue tuh siang-siang nelfon gue ngasih tahu kalau si Ocean itu tadi nunjuk-nunjuk ke arah treadmill, terus dada-dada. Karena anak gue tuh emang ramah, semua orang didadain. Semua orang didadain. Biasanya orang ya, tapi orang. Ini mah. Ini dia dada-dada ke sesuatu yang nggak ada dilihat sama istri lo, kagak ada. Kagak ada. Jadi gue nggak percaya. Maksudnya apaan sih? Gue suruh video call. Cobain. Bener, ternyata pas di video call itu gue suruh bini gue untuk paksain ke arah treadmill. Dia nggak mau, dia takut, dia sampai
narik-narik bini gue untuk jangan di dapur, udah kita di ruang tengah aja main, sampai bini gue lari lagi ke belakang terus manggil sini. Sebelum anak gue ngelihat itu dia sempat ngintip dulu gitu. Serem banget lah pokoknya. Ini videonya deh. Ada videonya, videonya. Di TikTok gue ada. Tapi lo bisa taruh. Kita bisa lihat sini. Oh, bisa lihat. Nih, cek videonya. Serem banget bro. Nah begitu, dan gue yakin sih yang namanya anak kecil kayaknya matanya masih bisa lihat semuanya lah. Iya, katanya sih sampai umur berapa 5 tahunan itu masih lama banget. Iya, masih belum bisa beda-bedain. Nah gue balik dari kantor juga, gue tes masih bro. Dia masih takut ke masih juga, cuma nggak gue rekam. Jadi pas gue balik, gue cuma ngetes, gue gendong, gue ajakin, dia nggak mau gitu. Dia diem di situ. Tapi terus dada gitu doang. Tapi dia kayak dada tapi nggak nyaman, ngerti gak sih? Kayak cuman si sosoknya gini kali ya. Ya jadi, berinteraksi lah. Gitu kan kalau anak gue tuh kalau ada yang gituin dia gitu juga kan. Jadi gue nggak bisa lihat juga. Sampai gue ludahin gitu, tetap masih ada di situ. Serem lah itu. Jadi gue agak malas sih sebenernya. Bayangan gue ya, sosoknya tuh bukan cewek atau hantu biasa gitu. Oke. Tapi kayak barong gitu mukanya. Kayak barong. Waduh. Nanti lo gambarin. Lidahnya keluar gitu. Itu sama kayak yang gue lihat waktu gue bakar jimat gue sih, kayak gitu. Sebenarnya. Cuman gue nggak paham itu lidah apa enggak. Yang penting matanya merah banget dan dia tuh galak banget. Lo tau lah muka galak gitu kan. Iya. Ya mungkin ya. Dan anak gue mungkin karena belum pernah diajarin takut sama sesuatu, jadi biasa aja. Biasa aja. Cuman dia dada. Jadi mungkin buat dia tuh nggak serem, cuman nggak nyaman gitu loh. Makanya dia sempat ngeliat itu masih asing lah ya itu gitu. Siapa gitu ya. Siapa gitu kan, di rumah ini cuman kita berdua gitu biasanya. Ngeri bro. Sampai sekarang masih? Udah nggak, jarang sih gue ke belakang lagi, males. Kalau lo tahu anak lo bisa lihat hantu atau ternyata punya indera keenam, gimana? Kasian lah gue, nanti dia capek. Dia lihat terus gitu. Iya jangan lah. Kalau bisa nggak usah ya, cukup dilihat yang ada-ada aja. Repot pasti nanti urusannya. Nanti takutnya kan yang gue dengar dari teman-teman gue yang punya gitu juga jadi repot. Kita juga repot, kan jadi serem. Ada teman gue cerita namanya si Lucky. Udah bisa ngomong anaknya. Masa ngomong gini, mama, papa itu ada ghost. Kan mampus bro. Kalau gue mah yang bener aja nih. Ada ghost. Iya, mending kalau tempat-tempat tertentu lah yang bukan. Tapi kalau misalnya di mobil kita. Iya. Di rumah kita gitu kan ngomong gitu kan, gue jadi nggak nyaman juga tidurnya. Serem. Janganlah. Janganlah ya. Mana coba, mana di sini setannya, mana? Ini yang gue mau. Oke, itu tadi Testi misteri malam hari ini di Nightmare Side. Semoga bisa diambil apa ya, cerita-ceritanya dan jadi pembelajaran lah bahwa mereka itu sebenarnya sosok-sosok itu tuh ada dan mengganggu atau tidaknya ternyata balik lagi ke diri kita masing-masing. Iya, gue juga mau minta maaf nih ya. Jadi memang sebenarnya gue takut, tapi gue nggak mau nunjukin gue takut. Ya banyak mungkin orang kayak gue. Cuman ya pastinya ya gue selalu menjauhi lah. Iya. Supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan ya. Iya, jangan sampai lah. Berurusan sama yang nggak bisa kita lihat kan serem ya. Serem. Kita nggak tahu nih mau lapornya kemana. Sama ada. Kemarin lu bisa ngeluarin itu orang, itu hebat. Kebetulan itu.
Oke, terima kasih John Peter Lucky. Terima kasih Dimasta Nightmare Side, thank you. Lanjut lagi nih, Samuda, kalau kamu pengen cerita-cerita pengalaman kamu dibacain di Nightmare Side Test Mystery, kamu bisa komen di bawah ya, atau di WhatsApp-nya Arda nih 0812 201 1059, dan jangan lupa buat dengerin juga Nightmare Side setiap malam Jumat jam 10 malam. Kalau gitu dibahasnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool and lovely, dan ingat jangan nonton Nightmare Side Test Mystery ini sendirian.